Indonesia. Smart Branding. Smart Branding bersama Silih Agung Wasesa, pemerhati dan praktisi branding. Selamat pagi, Smart Listeners di seluruh Indonesia. Senang sekali saya William Darmawan menemani Anda dalam Smart Branding. Tentunya pada kesempatan Senin pagi ini, kita akan berbincang tentang topik yang tentunya menarik, bermanfaat, dan juga tentunya menambah wawasan kita semua seputar branding ya selama kurang lebih 1 jam ke depan. Dan tentunya kita akan mengangkat topik yang sangat menarik. Kami sapa untuk Anda yang bergabung di 10 kota jaringan Radio Smart FM Network. Kemudian juga kami sedang live di YouTube Smart FM pada kesempatan pagi hari ini. Tentunya Anda tinggal mengetik saja Smart Branding, nanti akan muncul perbincangan kita di pagi hari ini. Dan topik yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini adalah tentang brand identity ya. Tentunya membangun kesan pertama lewat warna, bentuk, dan juga logo. Itu sangat penting ya, Smart Listeners, untuk kita sebagai pemilik brand, pemilik usaha, pemilik UMKM. Nanti kita akan membahasnya secara mendalam bersama dengan Mas Silih Agung Wasesa. Selamat pagi, Mas Silih. Pagi, Will. Sorry, Selamat pagi, Mas. Wah, ini cerah nih ya, lagi di halaman rumah nih. Jadi suasananya memang suasana cerah untuk Anda yang menyaksikan kami di YouTube. Pada kesempatan pagi hari ini, Anda bisa langsung juga memberikan pendapat, pertanyaan, atau juga komentar ya. Atau kami juga membuka line di WhatsApp 0812 11 12 959. Sekali lagi WhatsApp di 0812 11 12 959. Kita membahas tentang brand identity ya. Kesan pertama, mereka yang bilang kalau kesan pertama itu dari tampilan atau look-nya dulu nih. Mas Silih, kenapa nih brand identity ini diangkat di Smart Branding kali ini? Silakan. Iya kan, jadi sebetulnya sekarang kan kesadaran kita untuk bikin brand, terutama logo ya, brand identity itu kan udah gede tuh. Kalau kita ngelihat, kalau dulu kan biasanya yang menggunakan brand tuh cuman perusahaan-perusahaan yang gede lah gitu. Jadi yang memang udah punya kapasitas, volumenya juga udah gede gitu. Cuman yang menarik sekarang bahkan franchise-franchise yang masih baru sekalipun gitu ya, yang harganya juga relatif murah gitu, itu mereka udah mulai mencoba menerapkan yang namanya design thinking. Design thinking mereka berpikir untuk membangun desain yang kira-kira untuk meningkatkan penjualan lah ujung-ujungnya gitu ya. Tapi paling enggak orang jadi menarik, orang menjadi terkenang gitu ya. Nah itu, cuman kemarin kemudian ada beberapa pertanyaan nih, desain gue kan udah bagus ya, tapi kok produknya nggak laku gitu ya. Emang desain ngaruh nggak sih ke produk? Itu jadi sering pertanyaan tuh. Makanya kemudian ya percuma dong gue bikin desain bagus-bagus, bahkan ada yang nyewa konsultan mahal-mahal gitu ya, terus produknya nggak laku juga. Nah kita akan diskusi ini nih, kira-kira desain apa sih yang bikin konsumen nyaman gitu, konsumen tertarik, tapi bukan cuman wah keren ya desainnya ya, bukan cuman tertarik juga, tapi dia kemudian pengen berinteraksi sama brand kita, ujung-ujungnya beli produk kita. Kan ke sana. Kalau branding kan ujung-ujungnya harus beli. Kalau nggak beli, ya namanya kerja bakti lah. Namanya pajangan aja ya Mas ya kalau gitu ya. Dipamerkan saja tapi tidak Iya untuk benar. dibeli. Jadi goalnya adalah produk Anda dibeli, Smart Listeners. Semenarik apapun produk, kemudian desain, bahkan kemasan, warna, logo, kalau nggak ada yang beli, ini satu hal yang mungkin perlu ada dievaluasi kembali. Kita ngebahas dulu nih Mas tentang brand identity itu ada apa aja sih Mas? Mungkin turunannya Iya, ada jadi apa aja? sebetulnya kan basicnya, oh ya turunannya ya. Oke, kita ngomongin tentang basic sama turunannya ya. Kalau basicnya kan sebetulnya yang namanya brand identity itu kan kombinasi antara apa warna sama bentuk tuh. Kombinasi antara warna sama bentuk. Jadi
logonya, warnanya seperti apa, terus kemudian bentuknya kayak apa, itu yang paling penting tuh. Nah, yang kedua turunannya itu bisa kemana-mana tuh. Ya, turunan pertama adalah logo itu sendiri ya, karena kan logo itu sebetulnya manifestasi dari desain yang kita punya nih. Desain yang kita punya, sehingga habis itu, dari situ baru bisa turun ke interior, bisa turun ke mobil, bisa turun ke outlet gitu, bisa turun ke kemasan. Jadi hampir semuanya kemudian kita turunin, tapi basisnya adalah tadi warna sama bentuk menjadi sebuah logo, dari logo kemudian turun ke beberapa elemen-elemen branding yang kita punya. Gitu, Will. Ada elemen-elemen branding yang tadi sempat disebutkan masih ya diterapkan mungkin bisa di mobil, kemudian juga di banyak hal ya Mas ya untuk. Tapi yang jadi poinnya adalah bagaimana desain ini menarik, kemudian juga bisa dikatakan menjual. Oke, seperti apa yang menjual sih Mas Silly sebelum kita ke jeda nih? Mungkin dikasih sedikit ulasan sebelum kita break. Nah, iya, kalau misalnya kita menjual kan kita harus tahu sebetulnya sebetulnya kita menawarin apa sih ke konsumen gitu ya. Katakanlah misalnya bisnis kita adalah hotel gitu. Bisnis kita adalah hotel. Ya udah, hotel itu kan orang pengen nyaman, orang pengen homey gitu. Nah, kira-kira warna apa nih yang terkait dengan orang rasa di rumah sendiri. Nah, itu salah satu contoh tuh. Nah, bentuknya yang kayak apa ya? Karena hotel kan bukan sesuatu yang nyaman, kan bukan sesuatu yang kompetitif tuh. Nah, bentuknya yang seperti apa? Apakah yang bulat misalnya, atau yang segitiga, atau yang seperti apa? Jadi kombinasi itu Will yang akan kita obrolin. Jadi warna yang tepat sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumen kita dan logo yang bagus. Nah, itu jadi kekuatan kita. Apakah nanti brand identity itu bisa menjual apa enggak? Gitu sih, Will. Smart Listener, Anda punya pertanyaan silakan. Anda bisa kirim ke WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Sekali lagi di WhatsApp di 0812 11 12 959. Mungkin Anda punya produk atau jasa yang ingin Anda pertanyakan. Ya, ini kira-kira logonya tepat atau enggak? Boleh ngobrol-ngobrol di pagi hari ini ya. Atau kami juga sedang live di YouTube Smart FM. Silakan Anda bisa streaming perbincangan kita di pagi hari ini secara live di YouTube Smart FM, dan jangan lupa juga untuk subscribe di YouTube kami. Kami kembali setelah jeda. Smart Branding. Smart Branding. Kalau ditanya sekarang musim apa, mungkin Anda bingung. Seringkali panas tidak menentu, dan tiba-tiba sepanjang sore hingga malam, hujan deras tidak terkira. Musim memang bisa tidak jelas, tapi Smart FM jelas bisa jadi sahabat dan partner Anda di segala musim. Smart Inspiration. Dengan narasumber kompeten dan terpercaya, bagaimana Anda memaknai cinta Anda? Anda harus membuat nilai tambah. Tetapi sudah menjadi momen budaya gitu. Berbagi inspirasi dari hati yang manfaatnya bisa kita resapi. Targetnya itu harus sama. Untuk memberi perhatian. Kami hadir di berbagai kota di Indonesia. Dan kami siap melayani Anda agar setiap produk dan jasa Anda menjadi pilihan utama. Segera hubungi kami di 0216337783 atau kirim email ke promo.smartfm@gmail.com atau kunjungi fanpage Radio Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration. Presidensi G20 di Indonesia akan mendorong upaya bersama untuk pemulihan ekonomi dunia dengan tema Recover Together, Recover Stronger. Indonesia terpilih menjadi penyelenggara Forum G20 2022. Forum G20 mendominasi 60% dari jumlah penduduk dunia, serta mendominasi 80% GDP dunia, serta mendominasi 75% perdagangan dunia, dan mempunyai tugas untuk membuat kebijakan dalam bidang perdagangan, fiskal, dan keuangan yang kemudian diadopsi oleh berbagai negara lainnya. Lalu apa manfaatnya bagi Indonesia dan apa yang penting diketahui dari penyelenggaraan Forum G20 2022? Simak info terkini G20 di Smart FM setiap Rabu jam 6 dan jam 9 pagi, jam 1 siang dan 4 sore di Smart FM, Business and Inspiration. G20 Indonesia 2022. Recover Together, Recover Stronger.
Kembali Anda simak Smart Branding bersama Silih Agung Wasesa, pemerhati dan praktisi branding. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Branding dan kita masih membahas tentang brand identity. Dan Smart Listeners, Anda bisa menyaksikan kami di YouTube Smart FM ya. Silakan ketik saja Smart Branding dan akan Anda saksikan secara live. Dan kami juga sedang tentunya ada streaming di Joox juga dan di online ya. Dan kami buka juga partisipasi untuk Anda yang ingin bergabung di 0812 11 12 959 melalui WhatsApp. Dan kita masih membahas tentang brand identity. Oke, Mas. Ini berarti kan kalau brand identity ini bisa dibilang punya karakter, harus punya karakter. Kemudian bagaimana ini bisa mudah dikenal oleh masyarakat dan menjadi identitas yang membedakan produk kita dengan yang lainnya. Ini tentu kan butuh ilmu juga nih, Mas. Kita nggak bisa sembarangan bikin logo, kemudian ternyata logonya sama nih dengan produk yang lain gitu kan. Nah, ini gimana nih, Mas? Identitas sebuah produk atau jasa, silakan. Iya, jadi memang menarik ya, karena kan misalnya gitu ya, kita sama-sama punya toko retail gitu. Kita sama-sama punya toko retail, tapi bisa jadi kan yang dijual beda, cara ngejualnya juga beda. Nah, artinya sama-sama toko retail, mungkin bisa jadi yang dijual sama, tapi cara ngejualnya beda, ya logonya pasti akan beda karena ditawarin beda. Saya kasih contoh nih misalnya gitu ya, yang satu IKEA. IKEA dia menawarkan peralatan rumah gitu, semua home decoration ada di situ gitu. Terus kemudian yang satunya lagi adalah brand yang lain lah gitu ya. Best Denki misalnya gitu ya. Kalau Best Denki kan dia elektronik tuh. Ya udah, kira-kira kalau di IKEA warna apa sih yang membuat orang nyaman gitu, ngerasa di rumahnya sendiri, udah datang ke sana udah enak. Nah itu sama IKEA kemudian diartikulasikan dalam bentuk warna. Warnanya tuh kuningnya kuning gading gitu ya, kombinasi antara kuning gading dan biru gitu, misalnya kayak gitu. Nah, itu yang kemudian orang begitu ngelihat desainnya, begitu ngelihat IKEA, itu bayangan pertama adalah feeling, perasaan yang muncul adalah gila ini homey banget nih. Kalau gue ke IKEA, gue pasti berarti dapat buat kebutuhan rumah yang jadi homey. Itu misalnya contohnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita ke S Hardware misalnya, kan sama-sama jual peralatan buat rumah juga gitu ya, walaupun bukan furniture. Itu kalau di S Hardware tuh ya gue butuh beli untuk sesuatu yang di rumah, cepet gue ngerjainnya, gue langsung taruh misalnya kayak gitu. Sehingga dia menggunakan warna yang relatif orang harus lebih tertarik dan kemudian ya udah di sana ngambil habis itu keluar lagi gitu. Itu salah satu contoh. Jadi di S Hardware orang segera mencari apa yang dia butuhkan, begitu beli kemudian dia keluar. Tapi begitu ke IKEA, dia nyaman banget tuh di situ. Jadi dia udah nyiapin waktu seharian, minimal setengah hari gitu. Nah itu salah satunya triggernya adalah di logo sama warna tuh. Kalau IKEA menggunakan bentuknya adalah bentuk huruf IKEA-nya itu, IKEA-nya kan hurufnya kan huruf yang soft banget gitu ya. Bukan huruf yang lancip tuh, orang ngerasa kayak gitu. Nah beda kalau S Hardware kan memang relatif lancip, warnanya merah, ya memang kebutuhannya harus lebih cepat. Jadi itu berpengaruh tuh, bisnis kita apa, kemudian janjinya apa terhadap konsumen, nah itu yang akan kita aplikasikan dalam bentuk warna dan bentuk. Gitu Will. Listeners, mungkin Anda punya produk ya, Anda bisa meninjau kembali produk Anda yang dijual secara online atau retail. Kira-kira ini logo dan warnanya sudah cocok belum dengan produk yang Anda miliki? Karena ternyata ada ilmunya juga. Berarti perlu dong ya, Mas Silih, kita meninjau kembali secara mendalam produk yang kita jual, yang kita publikasikan ke masyarakat ya, Mas? Iya, perlu banget Will. Karena kan sebetulnya sebelum sampai terjadi pembelian gitu ya, kan kita pengen memberikan emosional dulu kan, emosional touch lah gitu ya, sentuhan emosional gitu. Nah, kira-kira emosional bonding pertama yang mau dibentuk apa nih terhadap konsumen? Katakanlah kalau misalnya bisnis kita perbankan, makanya perbankan itu kan bisnis yang hati-hati tapi dinamis gitu ya. Hati-hati ngejaga uangnya nasabah. Ya udah, makanya warna-warna perbankan itu adalah warna-warna yang prudent. Warna prudent tuh solid, agak suram-suram dikit gitu ya.
tapi nunjukin bahwa itu orangnya memang prudent, hati-hati mengelola uang gitu. Itu yang namanya muncul kayak gitu. Jadi seru tuh Will. Waktu itu ada salah satu perbankan lokal gitu yang dia berusaha untuk keluar dari pakem warna perbankan. Dia menggunakan warna-warna cerah. Dia menggunakan warna-warna cerah, bahkan di tiap cabangnya juga berbeda gitu ya. Ya orang jadi malas ke sana. Karena orang nggak ngeliat ini nggak serius nih bikin bank nih. Ini nggak serius nih. Modal gue ditanam bisa hilang nih, nggak kemana-mana nih. Nah itu salah satu contoh tuh. Jadi bagaimana sebetulnya emotional bonding yang kita akan berikan pertama-tama itu apa? Kalau bank misalnya adalah prudent. Kalau misalnya sekolah itu dengan hati-hati memberikan knowledge gitu ya. Nah kira-kira kalau sekolah knowledge itu asosiasinya apa sih terkait dengan brand yang kita miliki? Gitu sih. Ya baik warna ataupun logo gitu ya. Ya, menarik ya dari contoh kasus yang disampaikan oleh Mas Silih barusan, ada salah satu bank yang menggunakan warna yang begitu cerah, akhirnya kepercayaan publik menjadi sedikit menurun karena takut nih, ini jangan-jangan main-main nih kok warnanya terang benderang gini. Warnanya warna permen gitu ya. Warna permen ya. Mungkin Anda juga semua listeners yang punya produk UMKM di rumah perlu meninjau kembali, kira-kira logonya cocok nggak nih? Mungkin Anda punya usaha ayam goreng tapi logonya warna ungu gitu kan, kayaknya gimana gitu. Tapi ini nggak tahu ya, ini pendapat saya aja ya, kalau saya sebagai pembeli gitu ya. Dan semua listeners, tentunya Anda bisa memberikan pertanyaan di 0812 11 12 959 atau kami juga sedang live di YouTube. Kalau begitu, Mas Silih, bagaimana caranya kita memilih logo dan warna ini, Mas? Ya, silakan Mas Silih. Tampaknya ada gangguan koneksi dan kita tentunya semua listeners ingin mengetahui juga ya bagaimana kita memilih warna dan juga logo. Oke, silakan Mas. Berebet. Halo. Ya, delay Mas Silih. Udah ya, denger ya. Oke, sudah bisa Mas, silakan. Oke, udah bisa. Oke. Ya udah, oke. Jadi gini Will, ini penting nih. Kan kadang-kadang kita berpikir ya, kira-kira warna apa yang harus kita pakai di logo kita gitu ya. Terus kemudian bentuknya seperti apa. Nah, satu hal yang harus diperhatikan kalau misalnya kayak gitu, tadi kita lari ke emotional bonding dulu nih, Will. Emotional bonding kita kayak apa nih? Jelas kan ya? Jelas. Beneran ya, Will ya? Ya. Beneran ya? Nah, jadi kan kira-kira emotional bonding kita seperti apa? Kita pengen kenyamanan. Kita pengen kenyamanan. Terus warna apa? Nah, paling gampang, karena kan kita nggak selamanya kita tahu, kita harus tanya konsultan gitu ya. Kita kembali ke alam nih. Kita kembali ke alam, kira-kira warna yang berkaitan dengan kenyamanan itu seperti apa gitu. Itu contoh ya. Kita mau nyari kombinasi, kalau warnanya hijau itu harus dengan apa gitu ya. Udah cari aja gambar-gambar alam yang ada di pohon, yang ada di bunga gitu ya. Ini itu kombinasinya adalah kombinasi yang perfect tuh. Kan kita sering bingung. Kalau kuning dicampur sama merah bisa nggak ya? Kalau kuning campur hijau bisa nggak ya? Nah itu yang pertama itu. Carilah dengan yang ada di alam. Ada di binatang, ada di tumbuh-tumbuhan gitu ya, ada di hewan, ada di tanaman, itu kan itu warnanya adalah warna alami. Nah, tinggal memang kita harus memastikan nih, ini yang agak susah nih, bukan susah ya, challenge ya. Kira-kira sebetulnya yang dijanjiin apa sih gitu. Karena kadang-kadang misalnya nih yang terjadi di restoran fast food, itu kan dia kombinasi antara dua, Will. Restoran fast food itu adalah restoran yang marginnya tipis. Untuk sekali makan gitu ya, untuk satu paket lah, marginnya nggak gede, sehingga kuantitinya banyak. Nah, karena kuantitinya banyak, dia kan harus cepat narik orang untuk datang, tapi cepat membuat orang untuk keluar. Jadi turnover di restorannya itu harus cepat tuh. Jadi makanya kemudian yang dibangun adalah gimana caranya orang biar tertarik. Makanya kombinasi warna-warna restoran fast food itu biasanya kombinasinya dua, antara merah sama kuning. Yang merah itu untuk membuat orang tertarik, rasa lapar, dia beli. Kuning untuk ngusir. Oke. Dari situ gitu ya. Jadi ada maknanya Mas yang warna kuning ya. Saya baru tahu ternyata warna kuning ini biar orang nggak terlalu lama-lama gitu di restoran tersebut. Iya benar. Jadi warna kuning itu biar orang nggak terlalu lama. Karena kan memang dari situ kemudian ya udah duduk, udah pergi aja gitu, Will. Ya, udah kenyang langsung pergi ya, nggak perlu ngobrol-ngobrol atau ngopi-ngopi lagi, lama-lama betah ya, nanti restorannya jadi penuh, kalau kata manajernya. Sementara tadi marginnya tipis untuk
Mungkin kita bisa mengambil salah satu contoh tadi ya, Smart Listeners ya, restoran fast food menggunakan warna merah dan juga kuning. Anda punya produk, silakan Anda bisa tanya atau juga konsultasikan ke Mas Silly nih, mumpung konsultasinya gratis. Karena memang kalau konsultasi ini sebetulnya membutuhkan proses dan perlu mengenali dulu ya Mas, untuk lebih jelas lagi produk kita ini seperti apa sih tujuannya, target pasarnya. Oke Mas, untuk warna-warna ini, perlukah kita menentukan warna sesuai dengan target pasar? Misalnya produk kita dijual untuk anak-anak kecil misalnya. Bagaimana Mas? Iya, betul. Ya ini penting Will. Thank you Will. Pertanyaannya mendorong banget tuh. Itu perlu banget tuh. Jadi target market kita siapa, dia punya yang namanya color preference gitu ya. Mereka punya warna-warna yang disukai atau sebaliknya, warna-warna yang tidak disukai. Nah, ini harus agak hati-hati nih gitu ya. Saya pernah cerita gitu di sini di Smart Branding, ada salah satu minuman, dia masuk ke anak-anak muda gitu, tapi warnanya ternyata adalah yang dia pakai warna ungu. Yang nggak dapat warna ungu tuh warna untuk orang tua gitu ya, yang umurnya 35 tahun ke atas. Itu orang baru suka gitu. Tapi karena dia untuk anak muda warna ungu, ya udah produknya nggak kemana-mana gitu. Itu salah satu contoh Will. Sekarang kayaknya produknya udah nggak ada. Jadi warna itu menjadi penting. Anak-anak suka warna apa? Anak-anak tuh dia suka semua warna selama itu pastel gitu ya. Jadi hijaunya ya hijau yang agak redup gitu. Birunya juga kayak gitu ya, warna-warna khas pastel. Bentuknya juga bentuk-bentuk yang elips gitu ya. Bentuk-bentuk yang bulat tapi agak lonjong lah. Nah itu juga disukai anak-anak. Jadi benar Will, target market kita siapa itu yang harus jadi perhatian juga. Karena kalau ternyata warna kita bukan warna yang sesuai dengan target market, ya udah ditinggal gitu loh. Gitu sih. Dan ini bisa kejadian ya Mas ya, banyak produk yang akhirnya gara-gara salah pemilihan warna ditinggal, bahkan yang beli nggak banyak gitu. Banyak banget. Jadi sebetulnya menurut survei, walaupun ini di Amerika ya, bukan di Indonesia ya, itu sekitar 92% produk yang gagal, 92% produk yang gagal karena salah memilih warna dan bentuknya, bentuk logonya gitu. Itu salah satu elemen ya, kenapa dia gagal, salah satunya adalah warna dan logonya itu nggak bisa meyakinkan konsumen. Karena kan itu first impression ya Will ya. Jadi kalau kita logonya warnanya sesuai, kemudian bentuknya juga sesuai, orang tuh dari awal udah nyaman duluan. Nah, ketika dia nyaman, orang akan masuk lebih dalam untuk melakukan yang namanya engagement. Nah, ini penting nih. Jadi seringkali kita ngerasa, oke, logo harus dibikin gitu. Cuman itu tadi pertanyaannya, begitu udah jadi logo, bukan masalah bagus apa enggak. Kan kita sering tanyanya gitu ke orang-orang. Ini bagus enggak ya logonya ya? Wah, keren, bagus gitu. Padahal sebetulnya bukan itu yang dimaksud oleh logo. Yang dimaksud oleh logo itu warna dan bentuknya sesuai nggak dengan janji brand kita, sesuai nggak dengan target market kita. Gitu, Will. Oke, semakin mendalam ya Smart Listeners perbincangan kita pada kesempatan pagi hari ini, dan setelah ini nanti juga akan kita bacakan beberapa pertanyaan serta komentar Anda di YouTube Smart FM. Tetaplah dalam Smart Branding. Smart Branding. Smart Branding. Hai Smart Listener, masih ingat dengan pepatah lama yang mengatakan banyak jalan menuju Roma? Wait a minute. You serious? Hal yang sama juga berlaku untuk menikmati Smart FM. Anda bisa mendengarkan melalui streaming www.radiosmartfm.com. Hey, that's pretty good. YouTube channel Smart FM, Facebook Radio Smart FM, dan via Joox Music yang bisa Anda download di aplikasi App Store. Smart FM, the spirit of Indonesia. Pastikan Anda selalu menikmati Smart FM setiap harinya untuk menambah wawasan dan pengetahuan Anda. Wih, seru banget ya seminar Zoom-nya. Smart FM, your truly business partner. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Kita tahu bahwa pandemi COVID ini harus bisa... Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut?
Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah... Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Branding bersama Silih Agung Wasesa, pemerhati dan praktisi branding. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Branding. Sudah sesi ketiga ya, Smart Listeners masih membahas tentang brand identity. Dan kita tentunya masih menunggu partisipasi Anda di WhatsApp 0812 11 12 959. Atau Anda juga bisa menyaksikan kami di YouTube Smart FM. Kami ucapkan selamat pagi untuk Anda yang sedang di perjalanan. Pada pagi hari ini tetap fokus berkendara dan tertib ya di jalan. Dan kami ucapkan juga selamat pagi untuk Anda yang mendengarkan kami di 10 kota jaringan Smart FM. Tentunya semangat ya di pagi hari ini ya, apalagi ada Mas Silih nih yang bagikan ilmunya. Ini karena WhatsApp yang masuk cukup banyak, jadi saya bacakan di sesi ini aja ya Mas Silih ya. Oke, boleh. Baik, ini dari Mas Rudi di Medan. Brand identity sangat penting untuk membentuk persepsi karena setiap perusahaan tentunya memiliki value yang ingin disampaikan kepada end user atau pelanggannya. Pertanyaannya, bagaimanakah strategi jika kita ingin mengubah brand identity atau rebranding? Apa ciri-ciri saat kita perlu untuk mengubah brand identity agar kita bisa tetap bersaing? Ciri-cirinya nih Mas, kita harus rebranding nih. Ya, oke. Thank you Mas Rudi. Jadi pertama sebetulnya ujung-ujungnya kan ketika kita ngomongin brand adalah revenue gitu ya. Jadi sebetulnya indikasi awal ketika kita harus melakukan rebranding itu yang pertama adalah ketika bermasalah dengan revenue. Ketika penghasilan kita bermasalah gitu ya. Kok ini udah 10 tahun kok penjualan kita stuck ya di angka segini-segini doang gitu ya. Nah, itu artinya kita harus rebranding. Kita harus rebranding artinya apa? Bukan berarti hanya sekedar ganti logo. Rebranding itu kita mencoba mengaudit kesehatan brand health check kita tuh. Kesehatan brand kita bagus apa enggak sih gitu. Nah, nanti dari hasil brand health check itu tadi untuk cek kesehatan, medical check up lah gitu ya. Medical check up khusus untuk brand itu kira-kira dari sana value-nya berubah apa enggak. Oh, kalau ternyata jualannya enggak kemana-mana, ternyata terjadi perubahan value konsumen, kan value kita harus berubah tuh. Nah, ketika value kita harus berubah ya berarti target logonya juga harus berubah, warnanya juga harus berubah. Nah, ini penting ya. Salah satu contoh misalnya yang dilakukan oleh salah satu perusahaan media di Indonesia gitu, ketika mereka ngerasa terjadi penurunan penghasilannya nggak kemana-mana gitu ya, mereka cari penyebabnya apa nih? Oh, ternyata konsumennya udah berubah. Jadi konsumennya yang dulu adalah orang-orang tua, sekarang konsumennya adalah anak-anak muda. Nah, contohnya kayak gitu. Cuman kemudian karena pengambil keputusannya adalah orang tua, media tersebut ganti brand, kemudian tapi pilihannya adalah pilihan orang tua. Padahal pendengarnya adalah anak-anak muda gitu ya. Ya udah nggak kemana-mana juga. Akhirnya nggak kemana-mana ya Mas? Nggak kemana-mana karena dia nggak ngelihat dari target market sesuai apa enggak. Nah itu rebranding tuh. Rebranding itu pertama ketika terjadi ketika terjadi masalah dengan revenue. Yang kedua, ketika terjadi perubahan value. Ya. Misalnya kita pengen bergerak nih, yang tadinya cuma bisnis makanan, sekarang kita pengen bukan hanya makanan, tapi kita pengen mengembangkan ke catering. Kan antara makanan dan catering beda ya. Kalau makanan kan orang datang kemudian makan udah selesai gitu.
Tapi kalau catering kan mencakup dengan banyak orang yang ada, kepercayaan orang yang datang orang yang datang untuk mesen catering gitu ya. Kemudian safety food-nya juga harus diperhatikan. Nah, ini akan membuat logonya mau nggak mau jadi berubah. Logonya mau nggak mau jadi berubah. Jadi gitu, Will. Kita akan melakukan rebranding ketika terjadi perubahan bisnis. Dan brand health check ini sebaiknya jika ada budgetnya dilakukan oleh profesional ya Mas ya? Yes, ya memang sebaiknya kayak gitu. Karena kan sebetulnya yang agak riskan dari brand health check itu adalah yang namanya customer journey itu. Customer journey itu kan kita biasanya ada orang datang, kemudian dia melakukan perjalanan ketika berhubungan dengan brand kita, mulai saat baca informasi di mana, kemudian memutuskan untuk belinya kayak apa, terus kemudian bayarnya gimana, habis itu mengkonsumsi produknya seperti apa, itu kan journey itu. Nah, yang lebih penting lagi dari journey itu adalah pada saat brand health check, orang-orang yang sudah melakukan perjalanan terhadap brand kita, itu digali lagi subconscious-nya sama psikolog. Jadi kita ketahuan nih, ketika orang beli produk kita, itu sebetulnya subconscious-nya apa sih? Ketika orang beli Fortuner gitu ya, sebetulnya subconscious-nya apa nih ketika beli Fortuner? Kenapa dia beli Fortuner? Kenapa dia nggak beli Innova? Kenapa dia nggak beli Pajero misalnya? Itu subconscious-nya dapet tuh. Kalau kita menggunakan konsultan yang basisnya adalah tadi subconscious ya, subconscious mind-nya orang. Gitu, Will. Baik. Saya ke Danang di Jakarta. Pagi Pak, di produk seperti apa logo kita? Seperti misalnya tipe logo simbol Nike, tipe teks Aqua, atau seperti KI yang campuran teks dan simbol yang dipadukan. Apakah logo sebaiknya menyiratkan produknya? Terima kasih Pak Danang. Oke, thank you Mas Danang. Jadi sebetulnya sih gini, iya betul. Logo memang harus mensiratkan produknya dan apa yang dijanjikan gitu ya. Dan apa yang dijanjikan dengan dengan logonya. Suaranya udah jelas belum? Sudah jelas, Mas. Sudah ya, oke. Nah, jadi gini, kalau kita bicara misalnya Nike, kenapa Nike menggunakan logo swoosh gitu ya, logo swoosh itu sebetulnya kan logonya adalah tik yang centang gitu ya, centang bahwa kita sudah melakukan sesuatu. Dulu ketika awal kenapa logo itu dibentuk oleh Nike, karena memang Nike melihat bahwa olahraga itu bukan barang yang sederhana. Yang kita bisa mau ke olahraga tuh sesemangat kalau misalnya mau ke mall gitu ya. Mau ke olahraga tuh waduh bikin checklist dulu gitu. Tapi once kita butuh effort lah gitu ya. Nggak semua orang tuh bisa tahu-tahu gue pengen lari ya pagi-pagi udah langsung sana nggak semudah itu. Tapi buat kalau ke mall semuanya mau ya Mas ya. Nah kalau ke mall mah nggak usah pakai apa-apa, orang udah langsung jalan. Sehingga istilahnya dari hasil surveinya Nike, orang tuh olahraga tuh dimasukin ke checklist mau buat olahraga tapi nggak pernah di checklist. Jadi masuk kan gue harus olahraga terus habis itu ya kelewat lagi karena nggak olahraga. Makanya kemudian yang muncul adalah checklist tuh, basisnya checklist tapi kemudian jadi swoosh gitu ya, bentuknya bentuk swoosh. Biar orang pengen seperti itu yang pertama. Yang kedua kan memang kemudian Nike ingin bergerak bukan cuma buat atlet sebetulnya. Nike kan memang dia menyiapkan perangkat-perangkat olahraganya tapi buat orang-orang biasa yang pengen olahraga gitu ya. Minimal dikatain olahraga lah gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bukan orang yang suka olahraga tapi pengen dibilang suka olahraga ya kaosnya pakai Nike gitu ya. Sepatunya Nike, wah lu suka lari ya minimal sepatunya sepatu lari lah gitu. Jadi gitu. Walaupun larinya setahun sekali ya Mas. Oke. Baik. Saya kembali ke WhatsApp, ini karena cukup banyak, tapi maaf kalau nggak dibacakan semua ya, smart listeners ya. Selamat pagi dari 08218140 sekian dari Bapak Mardi. Saya usaha pemula pembuatan cat. Mau tanya antara logo sama tulisan untuk sebuah merek, apakah sama? Terima kasih dan saya ingin konsultasi kemana ya? Wah, ini langsung nanya nih jasanya. Oke, sebetulnya banyak kok untuk lembaga konsultasi untuk branding gitu ya. Kalau ke saya bisa minta handphonenya sama Willy nanti di OR. Atau gitu. Instagram bisa ya, cek saja. Instagram juga bisa. Betul, gitu. DM ke Mas Willy. Ke DM ke saya, tapi basically sih gitu ya. Tadi ketika kita bicara
ketika bicara logo gitu, ketika bicara itu sebetulnya ketika misalnya mau jualan cat, tujuan cat kita apa sih? Apakah cat kita membuat cerah? Apakah cat kita terlindungi dari kotoran misalnya? Atau cat kita bisa memunculkan apa misalnya aromaterapi baunya misalnya kayak gitu. Itu kan tujuannya yang berbeda tuh. Nah, itu yang akan menentukan kira-kira kita harus seperti apa. Kira-kira kita harus seperti apa nih terkait dengan usaha cat kita. Atau ada juga sekarang toko-toko cat yang dijual dia 24 jam tuh. Dia 24 jam, nah itu berarti kan memang orang-orang yang butuh cat dalam waktu cepat gitu ya, atau pada setiap saat gitu. Saya nggak tahu persisnya seperti apa, tapi logo, apakah warnanya dan lain sebagainya tergantung dari karakter cat kita. Kan banyak tuh cat deluxe misalnya, dia bilang 24 jam tahan hujan atau tahan segala cuaca, ya udah logonya harus dibuat yang kira-kira berkaitan dengan pelindung, shield. Ya udah shield, lambang shield gitu, ya tinggal dimodifikasi sesuai dengan brand kita. Tapi beda lagi kalau kita punya toko cat. Toko catnya itu fungsinya seperti apa gitu ya, itu masing-masing pendekatannya berbeda. Ada toko cat yang memang dia untuk para tukang-tukang bangunan yang beli sendiri udah langsung jadi. Tapi ada toko cat yang memang dia membuat eksperimen agar orang-orang bisa ngerasakan manfaat warna yang dibuat oleh toko cat tersebut. Gitu sih, Will. Jadi harus spesifik lagi sebetulnya. Lebih spesifik ya. Satu lagi deh, saya bacakan WhatsApp-nya. Dari Pak Herwan. Pak mau tanya, kalau perumahan asri yang targetnya untuk keluarga lama dan baru atau milenial, warnanya gimana ya? Oke, terima kasih Pak Herwan ya. Ini biasanya nih harus konsultasi nih kalau udah bikin perumahan ini karena proyeknya besar nih. Silakan. Iya Pak Herwan. Nah, kan menarik nih. Misalnya perumahan, ada banyak model-model perumahan gitu ya. Dan hampir setiap daerah punya pengusaha-pengusaha properti yang banyak. Ada cerita yang menarik nih. Katakanlah misalnya di Jogja gitu ya. Di Jogja itu kan banyak bisnis properti yang muncul di sana. Nah, itu tergantung karakternya apa. Jogja sama Jakarta itu bisnis propertinya sudah berbeda. Orang-orang yang beli di rumah di Jogja sebagian besar, terutama rumah-rumah gede, itu memang dia pengen tinggal pensiun di Jogja gitu loh. Pensiun di Jogja sehingga memang suasananya adalah suasana yang asri, terus ada halamannya gitu ya, ada halamannya, orang bisa berkebun gitu. Orang datang ke perumahan itu udah ngebayangin, oke, kalau gue tua di sini, ada kegiatan lainnya nih, pagi-pagi gue bisa berkebun dekat dengan pasar gitu. Tapi beda dengan Jakarta. Kalau Jakarta tuh orang rumah ya udah buat tempat tinggal, kenal sama tetangga sebentar, tapi habis itu gue tidur udah bisa nyaman, habis itu bisa besok berangkat kerja lagi lah. Warnanya menjadi warna yang lebih dinamis kalau di Jakarta. Tapi kalau di Jogja itu warnanya adalah warna-warna pensiunan lah, warna-warna yang asri gitu. Tapi lagi-lagi tadi ya, nanti target marketnya harus dibedain juga. Karena perumahan yang di daerah yang sama tujuannya beda, itu pasti beda. Satu lagi nih, Will, contohnya misalnya apartemen gitu ya. Banyak properti yang berkaitan sama apartemen itu nggak laku. Banyak properti yang berkaitan sama apartemen nggak laku. Karena apa? Kenapa, Mas? Karena susunan kotak itu adalah susunan yang paling membosankan. Jadi apartemen yang kotak itu, dia itu banyak yang membosankan. Makanya banyak orang yang begitu ngelihat desain apartemennya itu langsung, aduh ini nggak banget deh. Ini kotak banget. Nah itu penting tuh. Makanya kemudian apartemen-apartemen yang laku sekarang mereka mulai membuat modifikasi tuh. Yang dilihat dari luar bentuknya bukan hanya kotak gitu, tapi warnanya dibuat sedemikian rupa berbeda gitu ya. Jadi nggak kotak-kotak banget lah. Gitu sih. Biar orang tahu, tertarik untuk beli apartemen itu. Wah, ini ilmunya luar biasa nih ya. Terima kasih juga Pak Herwan atas partisipasinya. Semoga tadi sedikit mewakili walaupun nggak banyak ya. Jadi sepertinya kalau perumahan ini harus konsultasi nih. Baik, Smart masih ada satu sesi lagi. Setelah ini kita akan masuk ke bagaimana tipsnya lebih mendalam lagi agar kita bisa memiliki brand identity yang baik sehingga produk kita laku ya. Jangan kemana-mana, tetaplah di Smart Branding. Smart Branding. Smart Branding. A digital strategy when Beragam bisnis semakin berkembang di era digital. Semua berlomba mencapai penjualan tinggi, mendapatkan konsumen sebanyak mungkin, dan perlombaan Mas Anda dalam perlombaan. Be smart with Smart FM.
Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Segera hubungi tim marketing Smart FM di 021 633 7783. Jadilah pemenang dengan produk dan jasa terbaik Anda. Dan pastikan Anda memilih Smart FM. Smart FM Jakarta. Business and Inspiration. Yang kedua adalah bagaimana caranya mencuri perhatian. Mencuri perhatian dari audiens di menit-menit awal ya. Aku suka banget dengerin Smart FM karena dari perbincangannya bisa mendapatkan wawasan dan pengetahuan, terutama dalam membangun bisnis atau ingin berkembang dalam berbagai bidang. Dan sekarang dengan kemajuan teknologi, semua perbincangan tadi diramu dengan sangat-sangat simpel sehingga Anda langsung bisa mendapatkan solusi atau juga trik dalam membangun bisnis atau keuangan atau ingin mengembangkan diri Anda. Ayo dengarkan podcast Smart Inspiration. Anda bisa klik bit.ly/Spotify Radio Smart FM. Sekali lagi, klik bit.ly/Spotify Radio Smart FM dan nikmati berbagai inspirasi untuk menjadi yang terkini. Smart FM, your truly business partner. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Branding bersama Silih Agung Wasesa, pemerhati dan praktisi branding. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Branding. Nggak kerasa ya, sudah masuk sesi terakhir di kesempatan pagi hari ini. Smart Listener, saya sapa Anda di WhatsApp. Mohon maaf nih, nggak bisa dibacakan semua ya. Selamat pagi untuk Bapak Radit, kemudian juga Bapak Sutopo, kemudian juga selamat pagi untuk Bapak Neo ya. Kalau mau konsultasi langsung dengan Mas Silih, bagaimana caranya? Silakan cek Instagramnya Mas Silih aja ya langsung. Bisa cek di sana, bisa DM langsung ya Mas Silih ya. Ya, betul. Kemudian juga saya sapa selamat pagi untuk ini Bapak Andreas. Kemudian di YouTube ada Monang ya, ada Monang, kemudian juga ada Mbak Ira Anita, selamat pagi dan selamat mendengarkan Smart Branding. Namun sebelum kita nanti ke kesimpulannya, ada satu pertanyaan yang menarik nih. Saya sepertinya harus membacakan juga nih, dari Pak Mardius. Terima kasih Mas William dan juga Mas Silih. Saya ada usaha namanya Akikahku. Logonya Akikahku ya. Dia ada logonya itu warna hitam keemas-emasan. Oke. Dan target marketnya banyak ibu-ibu dan bapak-bapak usia muda dan punya tagline Akikah Free Pizza serta Akikahku ibadahku sekali seumur hidup. Baik, ini pertanyaannya apakah branding bisa sekalian dalam dua produk dalam satu aktivitas branding? Terima kasih Pak Mardius. Oke, thank you Pak Mardius. Ini menarik sih ya. Saya dari pertanyaan terakhir dulu ya. Kira-kira apakah dua produk bisa dengan satu branding gitu? Bisa juga, bisa banget. Bisa banget. Nanti kan ada istilahnya tuh brand arsitekturnya gitu ya, atau brand family lah. Brand family itu ada yang kemudian masing-masing kita punya brand gede, nah kemudian nanti turun ke brand-brand produknya tuh. Masing-masing produk ada beda-beda. Tapi ada juga yang masing-masing produk brandingnya beda, walaupun grupnya yang sama. Itu masing-masing punya karakter ya, pilihan aja gitu. Nah, terkait dengan Akikah seperti apa nih gitu. Sebetulnya kalau kita bicara branding, yang pertama kita lakukan adalah kan tadi emotional bonding. Kira-kira kalau orang mau Akikah di kita, apa sih yang dia dapat sih gitu loh. Ketakutan pertama orang terhadap Akikah apa nih? Apakah kambingnya mahal atau kambingnya nggak memenuhi syarat untuk Akikah misalnya kayak gitu. Itu kan yang seringkali harus diperhatikan tuh. Atau yang kedua adalah untuk apakah masakannya enak misalnya. Nah itu yang harus digali dulu tuh sama Mas Mardius. Mas Mardius ya benar ya? Ya betul. Jadi sama Mas Mardius. Jadi kira-kira
kalau misalnya kita akikah itu yang mengambil keputusan untuk menentukan akikah di mana itu siapa? Kalau udah tahu yang mengambil keputusan, katakanlah yang ngambil keputusan adalah ibunya gitu ya. Berarti decision making-nya adalah ibunya. Nah, kira-kira trigger apa nih yang bisa membuat ibunya untuk akikah di tempat kita? Kan ada yang namanya functional trigger terkait dengan fungsi akikah, atau yang emosional. Kalau yang fungsional tuh misalnya harganya murah, makanannya enak, atau udah banyak artis yang akikah di situ gitu. Itu yang namanya fungsional. Yang terakhir artis yang emosional. Yang kedua adalah emotional trigger. Emotional trigger itu bahwa kita akan pada saat akikah di kita itu ada bingkisan khusus buat anak yang akikah misalnya. Sehingga ibunya senang, wah enak di sini nih, gue akikah di sini, anak gue dapat sesuatu gitu. Karena kan bagaimanapun kan ibu kalau sama anak tuh kan melindungi banget. Nah makanya terkait tadi Mas, terkait dengan pizza gitu ya. Kira-kira kalau pizza orang langsung suka nggak sih gitu? Anak-anak suka nggak sih gitu? Nah itu yang penting yang harus ditanyain tuh. Nah baru fungsional lagi, kira-kira anaknya akan apa itu? Misalnya dijamin dibacakan Al-Fatihah atau dibacakan ayat apa gitu, sehingga akikahnya akan diterima, misalnya kayak gitu. Nah itu yang namanya emosional tuh, itu harus diperhatikan tuh. Nah nanti pemaparannya bisa lewat pesan, pesannya bisa, kalau misalnya ternyata pesannya adalah subconscious, ya kita harus menyampaikan pesan secara subliminal message, secara diam-diam gitu ya. Kalau misalnya orang pengen akikah itu karena pengen anaknya dilindungi sama Allah, anaknya masuk surga gitu, ya udah digambarkan tuh tentang bagaimana akikah di situ bersih dan lain sebagainya. Jadi nggak usah ditawarin bahwa dijamin anak masuk surga gitu ya, yaitu terlalu frontal itu. Baik, terima kasih Pak Mardius, semoga terjawab apa yang ditanyakan. Tentunya dengan memilih warna, kemudian juga desain dan logo yang tepat, bisa menyentuh emosi sehingga produknya bisa laku ya Mas Silly. Pertanyaannya Mas, sebelum kita ke mungkin tips-tips singkatnya Mas Silly. Ada beberapa produk yang mungkin logonya udah bagus, kemudian logonya sudah keren, kelihatan keren, warnanya juga, wah ini keren banget nih, mantep nih warnanya. Mungkin kalau teman-teman yang ditunjukin, pokoknya logonya mantep, tapi produknya kurang laku. Ini kenapa ya Mas? Iya, banyak yang kayak gitu. Bahkan tadi yang kita sempat ngobrol tentang minuman gitu ya, itu logonya keren, warnanya bagus, ungu gitu, kualitas minumannya juga bagus, karena memang formulanya dibuatnya di Indonesia tapi di-approve di Jepang gitu ya, sama saintis Jepang. Rasanya juga enak gitu, Tapi kemudian nggak kemana-mana gitu, karena sekalipun logonya bagus, warnanya oke, dilihatnya oke gitu. Target marketnya nggak sesuai dengan warna logonya tuh. Warnanya ungu, target marketnya anak muda. Anak muda kan sekarang nggak suka dengan warna-warna yang kayak gitu ya. Ungu tuh untuk anak-anak, untuk orang-orang yang tua. Jadi pesannya buat anak muda, tapi di warnanya nggak terkemas, nggak kena yang itu tuh. Orang jadi bingung gitu loh. Ya udah, jadi produknya nggak kemana-mana. Jadi gitu sih Will. Memang kita harus persisten banget gitu ya. Gitu. Baik. Dan nggak kerasa tinggal 5 menit nih Mas Silly, berarti kita akan membahas poin-poin penting yang menjadi catatan di perbincangan kita selama 1 jam ke belakang. Apa yang harus diperhatikan oleh small listeners, pemilik produk, kemudian UMKM, dan semua jenis usaha nih Mas Silly. Silakan. Oke, poin penting pertama, ini ternyata ada yang protes nih. Ngasih nomor handphone kenapa sih gitu ya? Oke, ya silakan Mas Silly, nanti di akhir. Ya udah, boleh. Nanti di akhir ya saya kasih ya. Tapi poin-poin penting dari branding itu tadi, pada saat kita akan membuat logo, baik warna ataupun bentuknya seperti apa, kita harus sesuaikan dengan pertama janji produk kita tuh apa. Yang kita janjikan ke konsumen apa sih gitu ya? Itu penting tuh, karena kita sama-sama jualan makanan misalnya, bisa jadi yang dijanjiin berbeda. Yang satu jualan makanannya adalah fast food restoran, yang satu makanannya tradisional Indonesia. Itu kan 2 karakter yang berbeda, yang beli juga pasti beda. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau udah sesuai dengan itu, kemudian kita cari warna dan logo yang sesuai dengan target market nih. Target marketnya siapa? Sama-sama jualan ayam goreng misalnya, ada yang satu jualannya adalah di pinggir jalan misalnya dengan outlet biasa aja gitu, tapi ada yang satu jualannya di restoran.
itu kan target marketnya berbeda, spend money-nya berbeda. Nah, warnanya juga harus berbeda. Jadi produknya yang sama, tapi kalau tujuannya berbeda, itu pasti akan beda. Gitu, Will. Baik, semua listeners, tentunya catatan yang diberikan Mas Silih bisa Anda review kembali dengan menyaksikan ya di YouTube Smart FM. Silakan Anda bisa ketik saja Smart Branding dengan judul Brand Identity. Dan Mas Silih, wah tampaknya tidak tersambung kembali ya, langsung mungkin ada gangguan koneksi, padahal tadi janji loh mau memberikan nomor teleponnya ke Smart Listeners. Silakan Smart Listeners, Anda bisa menyaksikan kembali dan juga mereview kembali tayangan kita di YouTube Smart FM, dan jangan lupa juga untuk subscribe di YouTube Smart FM ya. Judulnya adalah Brand Identity Smart Branding. Mas Silih boleh sharing nomor WhatsApp-nya, nomor teleponnya, silakan. Oke, boleh. Jadi nomor saya 0811 94 4197. Ya, 0811 94 4197. Semakin silakan di 0811 94 4197. Terima kasih banyak Mas Silih atas waktunya. Oke, sama-sama, Will. Dan tentunya bermanfaat sekali yang kita perbincangkan pada kesempatan pagi hari ini. Dan Smart Listeners, demikian Smart Branding. Semoga apa yang disampaikan Mas Silih bisa menjadi insight dan juga pencerahan untuk Anda pemilik brand, UMKM, dan juga produk ya. Dan Anda bisa mereview kembali di YouTube Smart FM perbincangan kita di pagi hari ini. Saya William Darmawan, beserta dengan Mas Silih mengucapkan terima kasih, selamat pagi, dan sampai jumpa. Telah Anda ikuti Smart Branding bersama Silih Agung Wasesa, pemerhati dan praktisi branding.